coba salahkan mesin Miller Big Blue 500X Pro. Coba pengawasan family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba menyalakan mesin Miller setelah dimodifikasi ya. Ada dua tipe cara menyalakan. Yang pertama di kotak gini, pemanasnya dinyalakan ya, ditahan sampai beberapa kali, mungkin 3 kali, 1 menit atau 2 menit. Tapi ini agak terlalu lama karena kan putarannya kakak baru nyala. Ada lagi cara kedua. Ini dinyalakan, terus gasnya ini ditekan maksimal. Lampunya. Nah, sambil gasnya ditekan maksimal. Iya. Setelah itu disetak. Biasanya langsung setak. Matikan lagi. Nama saya Baru Sikin. Saya pemilik bengkel Karya Timur Servis ya. Latar pendidikan saya alumni Fisika MIPA Institut Teknologi Sepunowo Mampir Surabaya, ITS Surabaya ya. Ini Miller ya, mesin ketiga yang setelah saya modif. Jadi total mesin yang selama saya modif totalnya hampir 25 unit. Ini mesin ketiga. Mulai tahun 2022 ini ya. Jadi sistem asingnya pakai kontrol kayak gini ya. Saya modif tanpa kontrol ya. Jadi sistemnya model seumur hidup. Sebelum kita menginjak masalah modifikasi, saya akan mencoba teori bagaimana cara pengerjaan Miller modif seperti ini. Kita lihat dari sini ya. Oke. Jadi seperti ini ya. Untuk memodif mesin kayak gini, maka sesuai dengan bidang keilmuan saya di fisika, saya mencoba memakai konsep hukum Bernoulli. Jadi misalkan gini, ini ada pipa, saya aliri air atau fluida. Pipa 1 A1 ini saya lubangi diameternya lebih kecil. Ini saya lubangi diameter lebih besar. Pada saat ada aliran air, maka ada ketinggian air yang lebih tinggi A1 daripada A2. Ya, kalau air yang bergerak itu sama memakan arus listrik, maka ketinggian delta H tadi sama memakan voltase. Maka konsep ini yang saya pakai untuk menyelesaikan modifikasi Miller seperti ini. Karena mesin ini memakai sistem umpan balik. Ya, oke. Nah, dari sini akhirnya berkembang teori induksi elektromagnetik. Jadi model trafo, VP per PS, NP per NE dan seterusnya. Ya. Terus kemudian sistem RST-nya. Jadi kalau seperti model ini, jadi kalau ada gulungan pada saat dia mengalir alur listrik, maka voltase ini menghasilkan voltase yang nantinya masuk ke brostel. Ya, ini prinsip dasar untuk menyelesaikan modif mesin seperti ini. Karena mesin generasi mulai tahun 2015, ESAP, Miller, Lincoln, Hubbard, semuanya sekarang memakai sistem software, sistem ECU atau sistem kontrol, sistem seperti ini. Ya, mau nggak mau kita ketergantungan terus. Tapi dengan konsep yang saya bangun mulai dari awal tahun 2020, maka penyelesaiannya semua tipe dan merek dapat kita perbaiki dengan sistem modif. Ya, coba sekarang kita coba kayak gini. Ini prinsip kerja engine welding Miller Big Blue Pro. Jadi mesin ini ada 3 sensor.
Jadi sensor pertama dieselnya disensor, exciter alternatornya yang masuk burst disensor, terakhir driver thyristor yang ini tadi itu. Jadi ada 3 sensor. Kita bahas 2 tipe aja. Nanti ini kita bahas pada mesin keempat sama mesin kelima dan keenam ya. Jadi gini, diesel engine-nya ini memakai solenoid atau aktuator. Jadi kalau mesin-mesin jasa itu kan solenoidnya kan perintahnya cuma buka nutup. Ini perintahnya itu sensor RPM-nya. Jadi solenoidnya itu voltasenya itu mengatur RPM mesin. Jadi misalkan gini, standby-nya misalkan dibuat 4 sampai 6 volt sesuai dengan kemampuan solenoid. Pada saat dia kena beban, maka dia memberikan input ke solenoid voltase sampai maksimal 12 volt. Ya, modelnya seperti ini. Lampunya nyala nih. Ini barangnya, ini sensor solenoid. Nah, ini sensor solenoid ya ini. Nah, ini mengatur sensor RPM ya. Nah, dari sini terus ini sensor solenoid tadi itu diatur oleh ECU-nya ini, di blok mati ini. Ya ini. Nah, ini di blok mati ini. Nah, dia ada sistem timernya. Jadi pada saat awal dikontrol dari sini. Lah untuk memberi umpan balik dia RPM 1850 atau 3000 menggunakan sensor optik ini. Jadi roda gilanya itu disensor. Pada saat RPM-nya turun dia menambahkan. Jadi sangat rumit, ya. Makanya dengan konsep itu semuanya bisa terselesaikan, ya. Oke. Ya. Jadi kalau mesin-mesinnya generasi terdahulu Miller tipe 1912, 2011, 1011, jajan model Mitsubishi itu sistem Boscom-nya masih menggunakan gubernur. Gubernur artinya RPM-nya dibuat 1500 pada saat kena beban, dia mempertahankan pada saat mempertahankan supaya RPM-nya tetap 1500, tapi tetap turun. Nah, kalau solenoid ini selain mempertahankan dia bisa nambah. Makanya mesin nanti setelah dicoba pada standby dia dibuat 1550, pada saat ngelas bisa dibuat 2000, 2100 bahkan sampai 3000. Karena ada sistem aktuator ini, sensor RPM ini. Nah, caranya gimana? Ya menggunakan ini. Ini sensor yang aslinya orang Amerika ini. Nah, ini sama aja. Jadi ini sistemnya ini loh. Sama seperti ini loh. Nah, ini. Gulungan 3 pas dari yang sebelum masuk rectifier itu disensor ini. Nah, terus hasil akhirnya ini output keluar duanya ini masuk ke exciter. Nah, masuk ke exciter ini. Iya. Jadi modelnya kayak gini. Nah, coba ini. Ini standby-nya, ya coba lihat. Ini standby-nya, rectifier ini. Jadi dioda yang masuk exciter itu saya buat 2. Jadi pertama standby-nya dibuat 75 volt DC, ya. Pada saat kena beban, ini masih 0. Ini kondisi kosongan. Pada saat kena ngelas, ini tetap 75. Ini nambah secara otomatis. Lah ini berhubungan dengan kontrol ini. Ya, oke. Jadi modelnya seperti ini. Lihat ya. Jadi ini standby-nya ini kan masuk ke brostel. Jadi 075 ini diambilkan dari tegangan 220, ada 220, ada 110. 110 dikalibrasi sehingga keluar 75. Jadi nanti dihasilkan kan gini, 1850 RPM. Voltasenya 240 volt. Lasnya 350 ampere. Nah, ini standar yang harus kita pegang untuk memodifikasi mesin. Ya. Nah, caranya standby-nya kita buat 75 untuk exciter pertama. Exciter kedua itu masih 0 pada saat ngelas dash. Nah, karena sensornya ini bergerak seperti gubernuri ini, maka dia menambahkan otomatis sampai maksimal 110 volt. Jadi kesimpulannya itu engine-nya menambahkan secara otomatis, exciter-nya menambahkan otomatis, dan yang ketiga drivernya juga menambahkan secara otomatis. Ya, ini konsep barangnya kecil, kemampuannya besar karena dia efisiensi tinggi. Jadi yang membedakan dengan mesin-mesin generasi terdahulu,
Kalau generator dahulu kan mesinnya besar tapi kemampuannya kan kecil. Kalau ini mesinnya kecil kemampuannya besar karena ada 3 sensor. Sensor diesel engine, sensor exciter, dan sensor drive flash. Ya. Kalau ini kontrol ampere seumur hidup akan kita bahas pada mesin berikutnya. Ya, ini mesin ketiga, ada mesin keempat, ada mesin kelima, ada mesin keenam. Jadi semua konsep ini saya arahkan karena generasi terbaru semuanya sekarang pakai sistem kontrol, dan mau nggak mau kita harus beradaptasi masalah teknologi. Kalau kita memperbaiki dengan cara yang standar nggak mungkin bisa karena bloknya ini dicormati. Jadi kita ketergantungan terus dengan model kayak gini. Alhamdulillah kita nggak ada ketergantungan dengan saya, tidak ada ketergantungan dengan Amerika, Merdeka. Ya, kalau model ampernya model seperti ini sama. Ini ada saklar-saklar ya. Ya ini 120, 120, 120, bukan 350 atau 360. Pada tarif yang 3000 jadi 500. Untuk nyeting, jadi ini gantinya ini paralelan. Jadi skemanya sekelas model kayak gini gitu. Ini R yang tadi, SCR-nya di paralel ya. Ini saya ciptakan, jadi desain ini saya ciptakan pada saat era awal corona, jadi tahun 2020. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi bangsa dan Indonesia dan semua engine building yang memakai sistem SCR atau Thinstor 6 SCR, 3 SCR, model IGBT seperti Miller 800, Lincoln 450. Itu semua sekarang pakai sistem IGBT. Kalau yang Miller ini menggunakan sistem SCR. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.